Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, aku Korina Salsabila, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing sedikit ke kalian tentang administrasi pembangunan mengenai partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah dukungan rakyat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan dengan tujuan yang dibuat oleh pembuat rencana, dan dalam hal ini dirancang oleh pemerintah. Partisipasi pembangunan merupakan suatu keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Keikutsertaan ini biasa dipengaruhi oleh motif keyakinan maupun nilai yang dihayati oleh orang-orang. Masyarakat perlu partisipasi karena ada kondisi yang tidak memuaskan, sehingga masyarakat merasa harus ikut serta untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Mengapa masyarakat perlu berpartisipasi? 1. Karena adanya ketidaksesuaian pembangunan, seperti perlunya dilakukan perbaikan. 2. Memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. 3. Adanya kepercayaan diri bahwa dapat memberikan manfaat. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Ada faktor internal, yaitu meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal, dan motivasi. Dan faktor eksternal meliputi tingkat komunikasi dan kepemimpinan. Pentingnya partisipasi menurut Conyers. 1. Memperoleh informasi, situasi, kondisi proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. 2. Masyarakat akan lebih percaya ketika dilibatkan, baik dari proses perencanaan sampai ke pelaksanaan, memiliki rasa kepemilikan dalam proyek pembangunan. Ketiga, karena partisipasi merupakan hak demonstrasi. Pentingnya partisipasi menurut Cokro-Minoto. 1. Karena rakyat fokus sentral. 2. Menaikkan harga diri dan kemampuan pribadi. Ketiga, menciptakan lingkaran umpan balik. Keempat, memulai dari mana rakyat ada dan apa yang dimiliki. 5. Memperluas zona penerima proyek pembangunan. 6. Akan memperluas jangkauan pelayanan. 7. Menyediakan lingkungan yang kondusif. 8. Menopang pembangunan. 9. Cara yang efektif untuk membangun kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir, pencerminan hak-hak demokrasi. Selanjutnya, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan pembinaan kapasitas, tidak menggantungkan diri pada pemerintah. Bagaimana pemerintah memprakarsai masyarakat untuk kreatif dan mampu meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam ekonomi. Memberikan kuasa kepada yang tidak punya kuasa. Selanjutnya, kenapa perlu pemberdayaan? 1. Kemampuan keuangan pemerintah rendah. 2. Selama ini, program itu kehendak dan kemauan pemerintah, bukan rakyat. 3. Kemandirian menjadi tren global. Dan 4. Mewujudkan good governance. Lalu, apa pentingnya pemberdayaan itu? Menurut Teresia, ada 5, yaitu sebagai proses perubahan, sebagai proses pembelajaran, sebagai proses penguatan kapasitas, sebagai proses perubahan sosial, dan yang terakhir, sebagai proses pembangunan masyarakat. Selanjutnya, dilema pemberdayaan. Menurut Teresia ada 8. Yang pertama, perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. 2. Rehabilitas dalam lingkup keberhasilan. 3. Pemberdayaan tidak menjawab permasalahan pemberdayaan itu sendiri. 4. Keberlanjutan program. 5. Agenda pemberdayaan. 6. Bentuk pemberdayaan dengan pola-pola kemitraan. 7. Isu globalisasi fakta pentingnya pasar. Dan yang terakhir, pengingkaran terhadap konsep.
Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang administrasi pembangunan mengenai partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Thank you for watching and see you on my next video.